Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, para pemirsa podcast Dr. Aliyah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa masuk di bulan Ramadan ini 1444 Hijriah bertepatan dengan tahun 2023 Masehi. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang oleh Allah karuniai keberkahan dan juga berbagai macam keistimewaan, di mana khusus di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah, yakni untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, yakni supaya kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Para pemirsa dan sahabat Ramadan yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tujuan berpuasa di bulan Ramadan adalah untuk membentuk kita menjadi manusia-manusia atau hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ketakwaan itu sebetulnya sudah bisa dan sudah terbentuk ketika kita sudah berpuasa. Satu contoh misalnya, ketika kita sedang berpuasa, yakni menahan diri dari lapar dan haus, kita dilarang untuk makan dan minum dengan sengaja. Misalnya ketika kita ada di rumah kita sedang tidak ada orang sama sekali, ya, saudara kita sedang tidak ada di rumah kita, kemudian istri kita, kemudian anak-anak kita dalam keadaan sendirian di rumah. Kemudian di rumah ada sisa makanan sahur kita yang tadi kita santap, ya. Yang makanan di situ adalah lezat, kemudian juga ada minuman yang lezat. Pertanyaannya, apakah kita akan berani untuk makan dan minum pada waktu kita berpuasa walaupun tidak ada orang yang melihat kita? Tentunya kita tidak berani. Nah, ini bukti bahwa kita sudah bertakwa kepada Allah. Kenapa kita tidak mau untuk makan dan minum dengan sengaja ketika kita berpuasa? Karena kita takut kepada Allah, karena kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketakwaan itu sudah ada dalam diri kita. Tinggal bagaimana nanti ketakwaan ini harus kita realisasikan, ya, di luar bulan Ramadan. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita,
kita jaga keimanan dan ketakwaan itu sampai Allah pertemukan lagi dengan bulan Ramadan berikutnya. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW menegaskan dalam sebuah hadis, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, dan ikutilah perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan yang baik, karena perbuatan baik itu akan menghapus dari perbuatan-perbuatan jelek yang kita lakukan. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Di awal hadis tersebut Rasulullah SAW menegaskan tentang takwa. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Maka ketika kita berpuasa, bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan didasari iman dan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka ketakwaan itu sudah diraih. Ketakwaan itu sudah dimiliki. Maka tinggal nanti bagaimana merealisasikannya di luar bulan Ramadan sampai Allah pertemukan lagi dengan bulan Ramadan berikutnya. Sebagaimana Rasulullah SAW menegaskan juga dalam hadisnya yang lain, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, maka Allah akan berikan ampunan baginya ma taqaddama min dambi, terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang telah lalu. Maka pemirsa dan sahabat Ramadan yang mudah-mudahan senantiasa Allah karuniai kesabaran di dalam menjalani ibadah-ibadah, terutama ibadah puasa di bulan Ramadan ini, rahimakumullah. Maka kita haruslah senantiasa memiliki keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat maha melihat. Jadi dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita dan apapun yang kita lakukan, Allah pasti selalu melihat kita. Nah, ibadah itu sebagaimana ya Rasulullah ketika ditanya oleh malaikat Jibril menanyakan tentang beberapa perkara, salah satunya adalah ihsan. Maka Rasulullah menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka Rasulullah menjawab, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu, dan seandainya dan apabila kalian tidak bisa melihatnya, tidak bisa melihat Allah, ya ketika kita di dunia kita tidak bisa melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah itu melihat engkau. Maka disinilah keimanan kita yang harus kita tanamkan ketika kita di bulan Ramadan ini, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita bisa mempertahankan keimanan dan ketakwaan tersebut selama di luar Ramadan sampai Allah pertemukan lagi ke bulan Ramadan berikutnya, sampai Allah wafatkan kita. Permohonan kita kepada Allah adalah kita dijadikan hamba-hambanya yang husnul khatimah. Demikian yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya akan kita sampaikan lagi secara lebih rinci, kalau Allah menghendaki kita masih bertemu lagi insyaallah dengan bahasan-bahasan yang lain terkait dengan bulan Ramadan. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.